Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti biasa setelah pertandingan ada keterangan pers dari Erik ten Hag kepada para media ya, terkait dengan kemenangan 2-0 Manchester United menghadapi Everton. Manchester United balik lagi ke jalur positif, balik lagi ke kemenangan di tahun 2024 ini setelah sebelumnya secara berurutan ya di 2 pertandingan Liga ini kalah menghadapi Fulham dan juga Manchester City. Oke, diambil dari manunited.com, akan gue artikan dulu, nanti akan gue bahas secara ringan amatiran. Erik ten Hag mengatakan kita membutuhkan kemenangan ini. Erik ten Hag memberikan pandangannya terkait dengan kemenangan 2-0 Manchester United atas Everton. Manajer dari Manchester United ini mengatakan kalau dia melihat Manchester United ini mengontrol jalannya pertandingan ya, terutama di babak pertama dengan penalti dari Bruno Fernandes dan juga Marcus Rashford, dan ini cukup untuk mengamankan 3 poin yang berharga. Jadi menurut Erik ten Hag memang di babak pertama lebih mengontrol. Ya gue sepakat sih, memang ada beberapa periode di babak pertama Manchester United utamanya di 10 menitan awal ya sampai dengan gol penalti tersebut, Everton lebih menguasai sebenarnya, tapi setelahnya perlahan Manchester United lebih memegang kendali pertandingan, bahkan menciptakan beberapa peluang. Ada 2 yang harusnya menurut gue bisa diperdebatkan apakah itu penalti atau tidak ya, handball di kotak penalti dari Everton, lalu ada tendangan bebas juga dari Bruno Fernandes, termasuk juga terakhir itu ada peluang dari Garnacho di penghujung babak pertama. Erik ten Hag juga memuji bagaimana penyerang ya yang melakukan banyak lari, yaitu adalah Alejandro Garnacho dan juga Marcus Rashford. Erik ten Hag mengakui kalau dia ini tidak begitu khawatir dengan bagaimana usaha dari Everton untuk menciptakan gol ya. Namun dia merasa juga timnya mampu untuk terus memberikan tekanan kepada Aston Villa dan juga Tottenham Hotspur untuk mencari atau berburu tiket Champions League musim depan. Oke, berbicara di manunited.com, Erik ten Hag mengatakan ini kemenangan yang vital. Ya, ini merupakan sebuah kemenangan dan ini sangat penting. Tim berjuang dengan tim spirit dan menciptakan banyak peluang karena Everton sangat berani dengan melakukan high press. Kita seharusnya bisa lebih tenang dan juga bisa lebih teratur ya mungkin. Tapi kita membutuhkan kemenangan ini dan kita ingin terus memberikan tekanan kepada tim di atas kita. Ya, sepakat gue. Jadi Everton itu di babak pertama dan juga di babak kedua mereka berani melakukan pressing dengan sangat tinggi. Mereka berani menempatkan banyak pemain untuk melakukan duel ya, 2 pemain, 3 pemain. Dalam melakukan pressing pun juga demikian, dan ini menyulitkan pemain Manchester United untuk bisa build up dengan rapi, dengan perlahan. Tapi, dan akibatnya mereka juga sering kehilangan bola ya Manchester United. Tapi ketika pemain Manchester United berhasil melewati kerubutan ataupun kerumunan tekanan dari 2 sampai 3 pemain dari Everton itu, maka di daerah pertahanan dari Everton ini banyak sekali rongga-rongga, banyak sekali ruangan dan juga space yang akhirnya dimanfaatkan oleh Manchester United, pemain depan Manchester United, untuk bisa mencari peluang dan juga momentum. Bagaimana untuk mendapatkan konsistensi? Kita memiliki tahun ini satu penampilan yang tidak bagus, mungkin menghadapi Fulham. Dan di pertandingan yang lain sebagian besar kita menang. Kita membutuhkan kemenangan-kemenangan. Kita tahu kita harus mengejar setelah masa yang sulit ya sebelumnya. Kita masih dalam perburuan, tapi ini juga tergantung bagaimana dengan mereka. Kita harus memenangkan pertandingan-pertandingan, tapi kita tahu ini merupakan Premier League. Semua bisa membunuh semua. Jadi mereka juga bisa saja kehilangan poin. Dan sekarang pekerjaan kita adalah bagaimana kita terus berusaha untuk bisa mengejar ketertinggalan. Ya, secara matematika jelas Manchester United poinnya tertinggal cukup jauh. Tapi yang ingin ditekankan oleh Erik ten Hag adalah kita memang butuh mereka supaya kehilangan poin. Tapi itu kan kita tidak bisa mengatur tim-tim seperti Aston Villa maupun Tottenham Hotspur untuk kehilangan poin. Tapi bagaimana dari sisi kita, dari sisi Manchester United adalah untuk terus ini berusaha untuk mendapatkan poin maksimal. Ancaman dari Everton, saya tidak yakin kalau mereka menciptakan banyak peluang. XG kita ini lebih tinggi daripada mereka. Mereka memiliki percobaan ya,
Tapi tim kita memiliki pertahanan yang bagus. Pertahanan low block dan juga disiplin. Para pemain sangat nyaman dengan hal tersebut. Mereka memiliki kualitas peluang yang rendah, artinya Everton ya. Dan mereka juga meninggalkan banyak ruangan di belakang yang seharusnya bisa kita eksplorasi lagi. Kita senang dengan kemenangan ini dan bagaimana kita melakukannya. Ya, di babak kedua sih gue lihat memang terutama setelah periode mungkin sekitar menit ke 55 ke atas ya, bagaimana Everton lebih banyak mengontrol pertandingan. Tapi gue menilai memang lini pertahanan Manchester United sudah jauh lebih siap dibanding dengan babak pertama. Mereka jauh lebih kompak, mereka jauh lebih solid, mereka bisa membaca permainan dengan lebih bagus sehingga tidak banyak peluang yang besar dari Everton. Mungkin ada 1 ataupun 2 termasuk dari Dominic Calvert-Lewin tadi. Namun selebihnya menurut gue cenderung bisa diredam oleh lini pertahanan Manchester United termasuk juga kiper Andre Onana. Tentang Garnacho dan juga Rashford yang tidak bisa dihentikan. Garna dan Rashi, mereka hampir tidak bisa dihentikan. Mereka juga memiliki momentum-momentum dari belakang. Garnacho memiliki progres sangat bagus dan kita sangat senang dengan hal ini. Kontribusinya hari ini juga besar dengan lari-larinya dia dan juga dribblingnya dia. Dia sangat atraktif juga untuk para penonton. Tentu saja kita ingin menunjukkan sesuatu. Saya pikir mereka atau kita ya, ini sangat layak untuk mendapatkan penalti. Dia memberikan banyak ruangan di belakang dan juga Marcus Rashford. Ketika dia mendapatkan posisi tersebut, ini sangat sulit untuk dihentikan. Ya, banyak peluang ya dari Garnacho utamanya dan juga Marcus Rashford. Yang termasuk menurut gue yang sangat disayangkan adalah peluang di menit terakhir di babak kedua tadi oleh Marcus Rashford yang sayangnya offside, dan banyak juga kejadian-kejadian lain di mana Marcus Rashford ini sudah offside. Di babak kedua utamanya juga demikian, dan di babak pertama menurut gue Marcus Rashford justru tampil lebih baik daripada babak kedua. Tapi ya memang Manchester United menantikan momentum counter attack secara direct, yaitu kayak gaya permainan tanpa Rasmus Højlund dan ya untuk mengancam lini pertahanan lawan. Walaupun dengan penalti, tapi ya intinya Manchester United berhasil mengemas kemenangan dan juga tentu saja mencetak gol ke gawang lawan. Oke. Mengenai performa dari Marcus Rashford, ketika dia di sisi terbaiknya, Marcus Rashford bisa sama dengan Garnacho, dengan kecepatannya, dengan dribblingnya, dan juga dengan menyerang secara direct ya, secara langsung. Dia pernah melakukannya dengan bagus. Pekan lalu dia mencetak gol yang sangat bagus ya, menghadapi Manchester City, itu gol luar biasa menurut gua. Dan performanya ini sebenarnya oke dan terus meningkat. Saya berharap dia bisa kembali ke sisi terbaiknya ketika datang ke akhir musim. Ya, semoga demikian karena musim lalu Marcus Rashford luar biasa. Itu faktanya, tidak bisa dibantahkan. Dia menjadi mesin gol, dia menjadi tumpuan Manchester United mencetak gol. Di mana pada saat itu musim lalu tentu saja kritik juga tidak banyak ya, karena dia penampilan bagus. Tapi ketika dia tampil jelek ya banyak kritik, dan sangat disayangkan juga kadang banyak kritikan itu terlalu berlebihan. Nah sekarang tinggal bagaimana Marcus Rashford ini menunjukkan di atas lapangan. Kemarin setelah interview sebelum derby, dan itu menimbulkan banyak spekulasi, dan dia menjawabnya dengan gol yang sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya kalau dia lebih tenang, dia lebih tajam, dia bisa lebih dia bisa bermain lebih baik lah, katakanlah demikian ya, dengan ketenangan. Gue melihat Marcus Rashford masih belum tenang, sering terlalu terburu-buru, seperti ketika menghadapi Manchester City di babak pertama ada 2 peluang paling tidak, dan tadi ketika menghadapi Everton ya, Marcus Rashford juga memiliki beberapa momentum bahkan peluang, hanya saja ya ada mungkin dia kurang bernyali, ataupun mungkin momentum yang tidak pas ya kan. Di babak pertama dia ada shooting, bahkan peluang pertama kalau nggak salah itu dari Marcus Rashford, shootingnya yang masih diblok oleh Harrison. Dan di babak kedua terutama banyak sekali menurut gue ada beberapa kesempatan yang sayangnya dia offside, salah mengambil situasi walaupun tipis sebenarnya offside tersebut. Cuman ya gue secara dengan amatiran karena pemain Manchester United sangat terbatas. Oke, memang Rashford tampilannya musim ini secara rata-rata tidak bagus, tapi ketika gue mengatakan semoga Rashford ini mainnya jelek aja atau supaya dijual saja, terus Manchester United mencetak gol dari mana? Manchester United mau menciptakan peluang-peluang dari siapa? Karena skuadnya sangat tipis menurut gue, dan oleh karena itulah gue sebagai fans Manchester United, supporter yang ringan amatiran ini, gue berharap Marcus Rashford penampilannya bisa lebih baik paling tidak menuju akhir musim nanti.
Onana mulai bersinar. Ya, secara keseluruhan ya, musim ini dia berperforma secara bagus di Premier League. Dari awal dia sebenarnya oke, dan dia sebenarnya juga berkembang. Sekarang kita melihat dia merasa nyaman, performanya ini semakin meningkat. Dia bisa untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi. Saya yakin hal tersebut. Tentu saja ada ruangan untuk improvement dan dia akan melakukannya ketika dia bekerja keras dan juga fokus seperti saat ini. Dia adalah penjaga gawang yang sangat bagus ya. Ketika menghadapi Manchester City, ketika menghadapi Everton di 2 pertandingan ini, walaupun dia kebobolan 3 gol ketika menghadapi Manchester City, tapi 1 gol luar biasa dari Foden, 1 lagi gol dari yang lumayan jarak dekat ya dari Foden juga, gol kedua, dan gol dari Haaland, kesalahan ya kan dari Sofyan Amrabat dengan situasi one on one seperti itu. Menurut gue sangat banyak penjaga gawang tertakluk ya dari situ. Tapi kalau melihat dari penampilan dia di babak pertama, dia sangat melakukan banyak save ya kan. Dia juga nyaman di posisinya, dia juga sangat sangat bagus dalam membaca situasi, memotong crossing dan lain-lain. Ketika menghadapi Everton pun juga demikian. Menurut gue penampilan dari Onana juga sangat krusial ya, terutama di menit-menit awal babak pertama. Dia melakukan save juga, dia positioningnya bagus, dia memotong bola yang berbahaya harusnya. Karena ketika itu jebol gawang Manchester United di awal-awal pertandingan, bisa jadi dinamika dan jalannya pertandingan selanjutnya ini akan berbeda. Tapi untung saja itu tadi ya, Onana memang menurut gua ada peningkatan, dan menurut gua secara amatiran ya, menurut gua sih ini kalau yang lain nggak tahu, itu harus diakui. Melihat bagaimana di awal-awal musim ya, dia bermain juga sangat berbeda. Tapi ya kali ini dia bermain lebih bagus lagi. Oke, anak gue sudah bangun, harus gue akhiri saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.